kita ini punya masalah dengan dengan keris. Keris ini dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Mungkin sebagian kita sudah sangat tahu ya, sebuah rumor, sebuah hoax bahwa keris itu identik dengan perdukunan. Dalam film-film sinetron di 6 tahun belakangan ini, itu keris itu senantiasa dilekatkan dengan dukun. Padahal di zaman-zaman sebelumnya keris itu identik dengan pahlawan. Coba kita sebut saja namanya Panglima Sudirman. Panglima Sudirman itu idola saya. Beliau itu adalah guru Muhammadiyah. Ya. Guru sekolah Muhammadiyah yang kemudian menjadi panglima besar pada zaman kemerdekaan kita, di awal kemerdekaan kita. Dari beliaulah muncul sekarang ada Tentara Nasional Indonesia sampai hari ini. Jasa beliau sangat besar pada saat agresi Belanda yang kedua. Beliau melakukan gerilya dan bisa memenangkan, bisa mengkocar-kacirkan Belanda. Padahal beliau dalam keadaan sedang sakit. Beliau ini selalu ditemani oleh keris. Kemana-mana bawa keris. Ya. Banyak yang lainnya. Pangeran Diponegoro, terus yang dari Magetan ini, yang lahirnya di Magetan, Sentot Prawirodirjo, Kiai Mojo, ya, Sultan Hasanuddin, dan begitu banyak pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ini yang lekat dengan keris, dan fotonya pun bertandang dengan keris. Nah, ada upaya jahat bahwa keris ini dilekatkan dengan klenik, keris ini dilekatkan dengan hal-hal yang berbau syirik, perdukunan dan lain sebagainya. Ini adalah upaya jahat yang membuat keris itu kemudian dijauhi. Nah, dari mana ini bisa ada pengaruh seperti ini? Itu adalah karena ada sebuah skenario yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memiliki unsur yang ada di dalam keris ini untuk kebutuhan militer. Saya tidak sebut negaranya. Mereka membeli dan mengambil keris ini untuk dihancurkan, dilebur, dan diambil unsur-unsur hebatnya untuk dibuat persenjataan dan pesawat. Nah, bagaimana supaya ini jauh dari orang-orang kita, supaya ini dijauhi oleh masyarakat Indonesia yang latar belakangnya Islam, itu adalah dengan cara menyandingkan keris itu dengan kesyirikan. Sehingga keris yang awalnya itu merupakan sesuatu yang sangat mulia dan dimiliki hampir seluruh orang pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya, baik itu para pejabat sampai orang-orang kecil sekalipun, ya, memiliki keris, karena itu memang produksi keris besar-besaran pada saat itu melawan VOC Belanda. Ya, beliau melakukan jihad fisabilillah, menggerakkan seluruh kekuatan yang ada, termasuk pembuatan keris secara besar-besaran. Nah, adik-adikku sekalian, keris ini ternyata mengandung unsur yang sangat hebat, yaitu titanium. Makanya tadi ketika saya melolos keris, mengajarkan adik-adik untuk mengangkat agak jauh, karena pengaruh radiasinya itu kalau kita pahami itu bisa kemudian berpengaruh pada tubuh kita. Makanya tadi di awal harus saya jauhkan dulu supaya tidak terlalu berpengaruh pada tubuh kita. Belum lagi di sini ada warangan. Warangan itu juga ada unsur racunnya, ya. Nah, maka dari itu
kita pun juga harus berhati-hati, tidak terlalu bermudah-mudahan untuk memegang keris dan seterusnya. Ya, jadi karena memang ini diciptakan sebagai senjata, gitu. Meskipun sudah dicuci berulang kali tentunya setelah diwarang, ya, aman. Tapi tetap berhati-hati, tetap baik, insya Allah. Nah, adik-adikku sekalian, kalau kita mau memahami bahwa kalau kita lekatkan keris itu dengan perdukunan, maka orang pasti akan menjauhi, bahkan antipati terhadap keris. Padahal Islam itu di Indonesia sangat lekat dengan keris. Saya ingin memberikan sebuah pengertian kepada panjenengan semuanya, bahwa keris adalah satu karya seni yang sangat luar biasa. Dan dia tidak lekat dengan, tidak identik dengan kesirikan, karena kesirikan itu bisa saja menggunakan media apapun, batu bahkan bisa menjadi sirik, cincin, ya kan, apalagi. Nah, kalau kita sebagai milenial, ya, kaum milenial sudah membenci keris, sudah tidak suka terhadap keris, tidak cinta terhadap warisan budaya ini, maka sangat merugi. Hanya gara-gara kemudian takut bahwa ini merupakan benda yang mengandung setan, mengandung ini, yang dalamnya nanti ada kekuatan magis dan sebagainya. Nah,